Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Azam. Today I will discuss about the phrase and also clause. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang disebut frase, apa yang disebut klausa. Terus kemudian apa perbedaan di antara frase dan klausa. Nah ini simak dalam penjelasan saya berikut ini. Oke, perhatikan ya. Phrase versus clause. Clause is a part of the sentence that contains a verb. A typical clause consists of a subject and predicate, the latter typically a verb phrase, a verb with any objects and modifier. Jadi klausa ini sudah mempunyai subjek dan juga predikat. Jadi hampir sama. Cuma klausa nanti akan ada pembagiannya sendiri-sendiri. Perhatikan di sini dulu aja. Jadi dia adalah mirip kalimat. Terus kemudian frase itu apa? A phrase is small group of word. Jadi kumpulan dari beberapa kata. Thus adds meaning to a sentence yang menambah makna dari sebuah kalimat. Jadi phrase ini masih bagian dari sebuah kalimat. A phrase is not a sentence because it is not a complete idea with a subject, verb, and predicate. Jadi frase ini bukan kalimat karena apa? Karena dia tidak memiliki subjek, tidak verb atau sebuah predikat. Karena frase ini nanti juga bisa jadi subjek, bisa jadi verb, bisa jadi sebuah predikat. Ya. Untuk ini tidak perlu saya jelaskan dulu, saya jelaskan lebih detail lagi ya. Oke. Kita bahas frase dulu ya. Apa sih frase tadi? Tadi kan sudah saya jelaskan tadi ya. Frase itu bisa menduduki posisi sebagai subjek, bisa menduduki posisi sebagai predikat. Frase ya kumpulan. Contoh begini frase itu. Contoh ini noun phrase ya. Noun phrase. Kata benda. Contohnya. Kursi berwarna coklat. A brown chair. Nah, itu contoh dari frase. Nah, a brown chair itu juga bisa menjadi sebuah subjek. Itu namanya noun phrase. Atau lebih jelas di sini ada all my dear children. Ini disebut noun phrase karena apa? Intinya adalah children ini. Sedangkan all my dear ini hanyalah penjelas dari sini. Intinya kan ini children. Nah, maka disebut dia noun phrase. All my dear children itu adalah noun phrase. Contoh lagi tadi kursi berwarna coklat. Sebuah kursi berwarna coklat itu juga masuk dalam kategori noun phrase. The rock. Nah, ini kan juga kata benda. Age, umur, ini juga kata benda. Kalau kata benda dia disertai beberapa keterangan di belakangnya ini berarti dia disebut frase. Kalau inti dari sebuah frase itu adalah kata benda, maka disebut noun phrase. Bisa dipahami ya? Next. Ada lagi adjective phrase. Adjective phrase itu intinya begini aja ya, saya baca. One or more word work together to give more information about an adjective. Jadi kalau adjective phrase berarti frase itu intinya adalah sebuah adjektif. Apa itu adjektif? Kan sudah saya ajarkan ya. Adjektif itu kata sifat. So very sweet. Nah, so ini menjelaskan sweet ya. Very juga menjelaskan sweet. Jadi pahami? Terus contoh lagi, her desire ya. Desire ini adalah inti dari frase. Her ini juga menjelaskan desire, ini menjelaskan ini juga. Sampai ke belakang itu semua in earnest ya. In her desire itu semua menjelaskan desire, harapan. Itu juga adjektif. Oke, selanjutnya ya, maaf ini biar ada silahkan dianu sendiri ya. Ini happy ini adjektif ya. Oke, sekarang verb phrase ya. Kalau verb phrase ya berarti intinya adalah verb, ya. Jadi frase ini intinya ada di sebuah verb. Contoh langsung ya. Jadi verb phrase ini ya. Ini contohnya langsung. Ini sudah kalian pelajari bersama ya.
I have been living in Jakarta. Masih ingat apa intensisnya? Kalau have been berarti punya perfect. Been ya. Been? Punyanya continuous. Ini verb ing juga punya. Berarti ini adalah perfect continuous. Present perfect continuous. I have been living in Jakarta. Nah, ini sudah saya ajarkan ya. Nah, sedangkan inilah yang disebut verb phrase ya. Sebuah frase yang intinya adalah verb. Mana intinya ini? Intinya ini. Verb intinya kan ini. Atau disebut main verb ya. Living. Terus kemudian I have been Have been ini adalah auxiliary. Ya, auxiliary verb. Jadi intinya verb ini adalah gabungan dari beberapa verb yang membentuk sebuah frase. Have been ini menjelaskan living tadi. Gitu ya. Jadi pahami ya. Jadi ini hanya auxiliary. Terus kemudian ada lagi saya contohkan. Masih ingat tak ini kalimat apa? Ini disebut kalimat passive voice atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia, sorry. Contoh ya. Ya. Sebentar, ini kira-kira tensinya apa? Will be studied. Masih ingat kalau will punyanya future. Berarti kalau will be studied berarti akan dipelajari. Berarti ini adalah present future of passive voice. Itu ya. Nah, terus mana intinya, sir? Ya, intinya ini. Jadi verb inti atau main verbnya itu adalah studied. Kemudian will be ini hanya menjelaskan studied. Ini disebut satu kesatuan ini disebut verb phrase. Bisa dipahami ya? Sudah 6 menit. Selanjutnya adverb phrase ya. Adverb phrase itu apa? Adalah ya frase yang intinya adalah bentuknya nanti adverb. Adverb itu apa? Keterangan langsung. Contoh. Especially softly. Ya. Softly itu keterangan cara. Ya. Ya. Jadi ini especially menerangkan softly ya, dengan lembut ya. Formerly of the city of Perth. Ya. Jadi intinya adalah adverb. Ya. Adverb itu banyak. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Ya. Yang ly ini adverb manner caranya. Ya. Sedangkan ini adalah adverb of place. Much too quickly to see clearly. Ya. Clearly ini juga adverb cara. Ya. Jadi semua ini ketika inti dari sebuah frase itu berbentuk adverb, maka disebut adverb phrase. Oke, bisa dipahami ya? Ada lagi ya, prepositional phrase ya. Apa itu prepositional phrase? One or more words work together to give information about the time, location, or position or condition. Ya, the preposition always appears at on the front of the phrase. Ya, preposition. Ya, jadi nanti ada di depan. Contohnya ini. After a very long walk. Ya, ini adalah prepositional. Ya, preposisi. Ya. Behind preposisi ya. Kemudian in case ya. For all the hungry children ya. Ini adalah prepositional phrase. Jadi the preposition always appears at the front ya. Jadi preposisinya ini harus ada di depan. 1, 2, behind ya. For all, in case ya. Ini adalah semua adalah preposisi. Sorry. Yang depan ini semua adalah preposisi ya. Itu disebut prepositional phrase karena intinya itu ada di sini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu phrase. Sekarang clause ya, kalian sudah saya bilang bahwa klausa itu bisa berbentuk sebuah kalimat. Tipikalnya sama dengan kalimat. Tapi dibagi dua ya. Nih. Ada dependent sama independent. Nah, gampangnya begini, kalau dependent ini dia dependent ini dia tidak bisa berdiri sendiri kalimat itu. Kalau independent dia bisa berdiri sendiri. Contoh langsung ya. Although she knew ya that it was dangerous, he walked home by herself. Nah, ini sebenarnya satu kalimat panjang. Ini kan koma. Ini disebut dependent kenapa? Karena ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kamu tanpa ini contohnya. Meskipun dia tahu ya bahwa keadaannya sedang bahaya atau genting ya. Ini kan tidak bisa berdiri di sini. Terus ngapain? Kalau ini berhenti di sini kan dia tidak punya arti. Nah, maka dari itu dia tidak bisa berdiri sendiri, gitu, atau tidak punya arti ketika hanya dependent clause saja. Gitu ya.
Tapi kalau ditambah independent maka dia punya arti ya. Meskipun dia tahu bahwa itu sangat berbahaya, dia tetap pulang sendiri. Tetap berani pulang sendiri. Nah, itu disebut independent. Bisa dipahami? Contoh lagi, whatever the weather ya, we will go. Ini ingat ya Mas ya, tense-nya adalah future. Nah, apapun kondisi cuacanya ya, kita akan tetap pergi. Nah, kalau kamu berhenti sini kan aneh. Apapun kondisi cuacanya, terus ngapain? Kan enggak lengkap informasi yang disampaikan. Kalau ditambah we will go, kita akan tetap pergi, maka itu akan mengandung sebuah makna. Jadi paham ya? Oke. Sekarang saya akan membahas lebih detail lagi. Ya, ada sisa 5 menit ya. Oke, adjective clause ya, pembagiannya adalah selain ada dependent sama independent, kita bisa mengklasifikasikan yang pertama ada adjective clause. Apa itu adjective clause? Tadi kan ada adjective phrase, sekarang kita bahas adjective clause. Ya. Adjective clause is used an adjective or defined as dependent clause that modifies a noun. Ya. Jadi adjective clause ini bisa menjelaskan sebuah noun. Ya, contoh ya, adjective clause ya. Ada 2 kalimat ini contoh. The man is my friend ya. Seseorang laki-laki itu adalah teman saya. He closed the door last night. Dia menutup pintu tadi malam. Nah, ini kan 2 kalimat ini bisa jadikan satu dengan cara ini. The man ya, who ya. Ya, the man who closed the door last night is my friend. Nah, ini subjeknya sampai sini. Ini subjek semua ini. Loh, ini apa ini garis miring ini? Ini garis miring ini bisa who, bisa that. Nah, tapi kalau kamu pakai that semua itu boleh ya, cuma terkesan kalimatmu itu kurang ilmiah. Tapi kalau kamu pakai who berarti kamu sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik, gitu ya. Karena dia man pakai who. Nah, di sini who ini bukan pertanyaan ya, tapi ini disebut conjunction atau kata hubung. Jadi paham ya? Nah, kalau yang mau dijelaskan adalah bukan manusia, pakai apa? Pakai which. Ya, contoh ini. The book is mine, it costs $5. Buku itu adalah milikku, ya. Harganya adalah $5. Nah, kemudian kalau dijadikan satu, maka dia akan berbunyi begini. The book which costs $5 is mine. Jadi ini semua, ini adalah subjek. Ini predikatnya, ya, ini objek. Saya ini ya, yang ini yang terakhir nih, ya. Buku yang harganya buku yang harganya $5 itu adalah punyaku. Bisa dipahami? Nah, terus kemudian bisa juga menempati posisi objek. Contoh, the man is Mr. Jones ya. Jones ini bukan jomblo ngenes ya. Tapi ya Jones gitu aja. I saw him last night. Nah, kalau digabung ya, the man whom ya, karena posisinya sebagai subobjek, maka conjunction-nya bukan who tapi whom ya. Seorang laki-laki yang saya lihat tadi malam adalah Pak John. Nah, ini ke belakang, ini subjek, ini predikat, ini objek. Bisa dipahami? Terus objeknya berupa benda seperti ini. Contohnya ya. Ya. The film was bad. We saw it yesterday. Ya. Film yang, nah, which ini bisa bermakna yang karena ini fungsinya conjunction. The film which we saw yesterday was bad. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ada noun clause. Berarti intinya adalah noun ya, atau kata benda langsung ya. Subjek ya, sebagai subjek. What we have done ya, apa yang sudah kita lakukan is What you have done is heroic. Ini subjek ya. Subjek yang berupa noun clause ya. Apa yang sudah kamu lakukan itu sangat heroik sekali ya. Terus ini objek nih, karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi saya jelaskan cepat ya ini. Ini objeknya ya. Oh, nanti saya sambung aja kalau gitu. Ya. Jika subjeknya berupa noun clause ya, what you have done is here. Jadi what you have done ini subjek, kemudian is heroic ya. Isinya adalah predikatnya, heroic itu adalah objeknya ya. Kalau kita ya noun clause ini ditempatkan di posisi objek, jadinya begini. I know. I itu saya, know itu predikat ya. Berarti subjeknya I, kemudian know, who is he? Who is ini sebagai
objek dari sebuah kalimat yang berbentuk non-clause. Bisa dipahami ya? Oke, setelah ini saya sambung lagi karena baik, mohon maaf saya lanjutkan lagi ya. Jadi saya akan bahas ulang lagi yaitu non-clause ya. A dependent clause is used in the same way as noun. Jadi ini ada sebuah dependent clause yang digunakan sebagai noun. Fungsinya nanti ya sebagai noun. Same way, in the same way as noun. Ya. Made by the question word in a sentence. Ya. Ini bisa dibentuk dari question word. Ya. Contoh seperti ini. What you have done is heroic. Apa yang sudah kamu lakukan itu merupakan heroik sekali. Ya. Ini dalam posisi subjek. Subjeknya yang mana ini? Ini disebut subjek ya. Dan juga disebut non-clause, klausa yang berbentuk non. Ya. Terus kemudian ini bisa ditempatkan menjadi objek ya. Contoh, I know who she is. Ingat tadi, non-clause itu biasanya ya mereka itu akan ya menggunakan who ya 5W1H itu, tapi di sini juga dalam bentuk conjunction atau kata hubung. Saya tahu who she is ya. Saya tahu siapa mereka. Loh, apakah ini bukan pertanyaan? Bukan. Kalau pertanyaan who is he? Jadinya gitu ya. Jadi ini non-clause ya. Non-clause karena dia ada subjek, ada predikat. Ini disebut non-clause-nya. Di sini fungsinya bukan pertanyaan, tapi di sini adalah berfungsi sebagai conjunction. Bisa dipahami ya? Nah, oke, saya anu lagi supaya lebih paham ya. Ini. Tell me when she will arrive. Nah, when she will arrive ini menjadi objek. Ya. Objeknya berbentuk apa? Berbentuk non-clause. Nah, gitu ya, non-clause ya. Klausa ya. Yang berbentuk non. Tell me, ceritakan padaku when she will arrive. Kapan dia akan tiba. Nah, ini semua ya disebut non-clause. Dia fungsinya apa? Fungsinya sebagai objek. Bisa dipahami ya? Saya tambah lagi ini. Do you know where he lives? Ya. Ini juga non-clause. Ini bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan maka dia akan where ya does she live? Kan begitu ya. Where does he live? Nah, karena ini berbentuk klausa. Terus nanti silakan dibaca sendiri yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada complement. Complement itu pelengkap ya. Jadi non-clause ini nanti bisa disebut bisa menjadi sebuah complement. Ingat, kalau kemarin di kalimat kalimat nominal itu complementnya berupa ana, adjektif, noun sama adverb. Contoh, being a lecturer ya, menjadi seorang dosen is what I have expected so far ya. Saya ulang lagi. Being a lecturer ya is what I have expected so far. Menjadi seorang dosen ini adalah subjek ya. Ini adalah predikat ya. Terus what I have expected so far ya. Ini adalah complement atau pelengkap. Ya. Pelengkapnya berupa apa? Berupa noun. Ya, non apa? Non clause. Bisa dipahami ya? Kalau kemarin kan kalau kalimat nominal itu ada subjek, verb, terus kemudian ana, ya, adjektif, noun, adverb. Nah, ini juga bentuk noun, tapi noun yang berbentuk sebuah klausa. Noun agak panjang, makanya disebut ini bukan kalimat simpel lagi, tapi sudah kalimat yang kompleks. Bisa dipahami ya? Being a lecturer is what I have expected so far. Jadi ini subjeknya, being a lecturer ini subjek. Ingat ini apa? Ini adalah gerund ya. Nah, ini disebut gerund sebagai subjek. Kemudian ini predikatnya, ini sebagai complement, bukan kamplengan ya. Complement tampar ya. Oke, next. Yang terakhir adalah adverbial clause atau adverb clause ya. A dependent clause is used in the same way as an adverb, made by the conjunction adverb of time when in the sentence. Contoh ya. Jadi adverb clause ini adalah sebuah klausa ya yang fungsinya dia menjadi sebuah adverb. Apa adverb? Adverb itu kata keterangan. Ya.
Made by the conjunction, dibentuk oleh conjunction apa? Kata hubung apa? Kata hubung when di dalam sebuah kalimat. Contoh, ya. I still remember, ya, when we meet for the first time 2 years ago. Kalau dia ini berdiri sendiri, dia tidak ada maknanya, maka yang ini disebut dependent clause. Sedangkan yang di sini disebut independent clause. Saya ulang lagi ya. Kalau ini dependent clause-nya berupa apa? Dependent clause-nya dia berupa adverbial clause atau adverb clause. Terserah kamu pilih yang mana yang paling kamu sukai. Bisa adverbial clause or adverb clause gitu ya. Nah, sedangkan I still remember ini adalah independent clause. Bentuknya apa? Sebuah kalimat. Ya. Saya masih ingat, ini masih ingat sudah bisa dipahami. Tapi kalau kamu hanya bilang begini, ketika kita bertemu pertama kali 2 tahun yang lalu. Kalau kamu ini kalimatnya sendiri kan kamu tidak paham. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? When we meet for the first time 2 years ago. Kan kamu tidak bisa pahami. Nah, maka ini disebut dependent clause. Atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri ini. Clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau ini sendiri, dia tidak bisa memberikan informasi yang lengkap atau tidak bisa dipahami informasi yang ingin disampaikan. Tapi kalau dijadikan satu, maka dia akan menjadi sebuah kalimat lengkap, yaitu kalimat yang kompleks, compound sentence. Ya. Jadi ini bahasanya sudah kalimat yang majemuk lah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang majemuk. Bisa dipahami ya kira-kira. I still remember, ini kan bisa berarti. Saya masih ingat, saya masih teringat. Ketika, nah ini mulai ketika ini disebut adverbial clause, ya. Jadi dependent clause-nya berbentuk adverbial clause. Nah, kalau ini tadi adverbial clause-nya berbentuk non clause. Ya. Mohon maaf. Kalau yang ini ya dependent clause-nya berbentuk non clause. Ya ini ya. Nah, jadi non clause ini bisa dependent clause ya, masuk. Nah, kalau ini adjective clause-nya ini masuk dalam kategori ya sebuah klausa ya, sebuah klausa dependent atau dependent clause yang berbentuk sebuah adjective. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau masih bingung ada yang belum paham, nanti silahkan kamu putar ulang. Ya, video ini diputar ulang. Kemudian kalau tetap masih belum paham juga, nanti silahkan masuk ke kolom komentar, kemudian silahkan sebutkan pertanyaannya. Jangan lupa diisi nama, NIM, dan juga prodi masing-masing. Oke, thank you enough ya. Thank you very much. That's all for today. If I have any mistake, I'm so sorry. Let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.